Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ishak Sirloh dengan nomor mahasiswa 21201023. Dan saya Kurnia Putri dengan NIM 21201005. Jadi, kami berasal dari Universitas Pendidikan Mandalika, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Sains Teknik dan Terapan. Jadi, video ini merupakan tugas akhir di mata kuliah kriptogamai yang dimana dosen pengampunya yakni Bu Herdiana. Untuk itu, video kali ini akan menjelaskan terkait dengan apa saja tumbuhan kriptogamai. Untuk itu, mari dengarkan dan simak baik-baik. Dadah. Jadi di kriptogamai itu terdapat beberapa kelas dan beberapa spesies yang kita temukan. Yang pertama itu di kelas Talopita, di mana Talopita merupakan kelompok tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, daun yang nyata. Yang kedua ada juga spesies yang kita ketemukan itu yaitu berupa Ulva lacuca atau ganggang hijau. Adalah spesies dari genus Ulva. Ia menempel di batu, ia berwarna hijau ke hijau gelapan. Chlorophyta ini adalah alga berbentuk lembaran yang terdiri dari atas 2 sel. Nah, yang kedua itu ada Tuminaria pahitita, yaitu sering disebut juga dengan ganggang coklat. Di mana ganggang coklat ini merupakan salah satu dari kelas alga Heterophyta, yang dimana nama alga ini diambil dari pigmen dominan yang menyebabkan ganggang berwarna coklat. Perkembangbiakannya secara vegetatif aseksual dengan fragmentasi dan pembentukan spora. Nah, untuk klasifikasinya kalian bisa lihat di PPT. Baik, selain yang dijelaskan oleh Kurnia tadi, ada juga kelas-kelas lainnya, yakni kelas Lichenes. Jadi, kelas Lichenes ini juga dikenal dengan lumut kera. Lumut kera adalah suatu organisme majemuk yang merupakan suatu bentuk simbiosis mutualisme erat dari fungi dengan mitra fotosintetik, yang dimana dapat berupa alga hijau atau bakteri. Kerjasama ini demikian eratnya sehingga morfologinya pun berbeda dari komponen simbiotiknya. Untuk kelas Lichenes juga memiliki spesies-spesies yang banyak. Antara lainnya itu ada Usnea dasyphoga. Seperti yang kita lihat bersama di slide atau di video ini, untuk klasifikasinya itu kingdom merupakan fungi, dan subkingdomnya itu ada di karya, divisinya Asomycota, kelasnya ada Ascomycetes, dan untuk ordonya Echinoales, familinya Parmeniaceae, terus genusnya Usnea, dan spesiesnya bisa dilihat sama. Untuk kelas berikutnya terdapat Parmelia, yang dimana Parmelia ini merupakan genus lumut folius sedang hingga besar. Ini memiliki distribusi global, yang dimana membentang dari kutub utara ke benua Antartika, tetapi terkonsentrasi di daerah beriklim sedang. Sekitar 40 spesies di Parmelia ini. Dan untuk reproduksinya itu sendiri dari seksual dan aseksual. Untuk aseksualnya itu melalui pembentukan SORE2, Isidia, dan Lobules. Sedangkan secara seksual dengan pembentukan spora ascus atau yang menyerupai fungi Asomycota dan Basidomycota. Selain itu, Parmelia juga memiliki manfaat sebagai fungsi sida nabati karena memiliki senyawa kimia yang bersifat anti jamur. Sama halnya dengan Usnea di atas, Parmelia ini juga memiliki klasifikasi, antara lain bisa kita lihat bersama di video ini atau di slide ini. Ada kingdom fungi, divisinya Asomycota, kelasnya Lecanoromycetes, dan ordonya sama dengan Usnea yaitu Lecanorales, dan familinya Parmeliaceae, genus Parmelia. Nah, yang ketiga itu ada Bryophyta, yaitu memiliki spesies yaitu namanya itu Marcatia polymorpha.
Markatia polymorpha juga mempunyai wadah gema yang menyerupai cangkir. Spesies ini mempunyai dua jenis alat reproduksi, yakni Ateridium dan Archegonium. Ateridium beruntun, permukaan datar, berbentuk seperti cangkir dan margin pendek. Manfaat dari Markatia polymorpha ini merupakan salah satu spesies dari Hepatici atau lumut hati yang digunakan sebagai tumbuhan obat tradisional dan telah lama diterapkan di Cina, Eropa, Amerika Utara serta seperti antibakteri, anti kapak, antipiretik dan antitoksin, antiseptik, diuretik dan anti hepatitis juga. Adapun klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Markothiophyta, kelas Marhathiophyta, Sida. Yang kedua spesiesnya itu ada Sphagnum, yang dimana reproduksi bagian besar bersifat vegetatif, pembusukan pada bagian yang lebih tua menyebabkan cabang-cabang terpisah dan kemudian menjadi individu baru. Dan siklus hidup lumut gabut pada organ seksual tubuh di sisi cabang telah di bawah ujung sumbu utama. Manfaatnya itu untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan jamur. Habitatnya itu di air yang tempat lembab, terutama di tempat air ya. Adapun juga klasifikasinya bisa dilihat di slide. Yang ketiga dari spesies ini namanya itu Funaria sp, di mana Funaria sp ini bereproduksi sebagian besarnya itu vegetatif dan habitatnya di tempat lembab sama seperti yang sebelumnya. Dan untuk klasifikasinya kalian bisa lihat langsung di slide. Baik, yang terakhir itu ada namanya kelas Peridophyta, yang dimana Peridophyta adalah tumbuhan paku yang menghasilkan spora dan umumnya mempunyai susunan daun yang membentuk bangun sayap, serta pada bagian pucuknya itu seperti pakuan-pakuan atau pakis-pakisan, yang dimana pakis-pakisan itu adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati, tapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi secara seksualnya. Adapun spesies-spesies yang terdapat pada kelas Peridophyta, yang pertama itu ada Slaginella sp, yang dimana klasifikasinya bisa kita lihat bersama di video atau di slide ini. Untuk Slaginella sp ini bisa bersifat heterospora. Namun Slaginella juga dapat berkembang biak dengan vegetatif yang berasal dari batangnya, atau perkembangbiakan ini lebih mudah dan cepat. Untuk habitatnya beriklim lembab atau sejuk. Jadi waktu itu kita menemukannya di tempat-tempat sejuk. Tetapi ketika waktu panas, tumbuhan ini atau Slaginella ini mengkerut, tidak sesegar waktu hujan. Untuk manfaatnya itu sendiri dapat membantu di antibiotik, antara lain obat-obatan yang dapat dibuat, yakni pertama untuk mengobati penyakit kanker paru, batuk, bronkitis, radang paru dan lain-lainnya. Selanjutnya yakni spesies Dreamoglossum pilosellides, yang dimana klasifikasinya kita lihat bersama di slide and video. Kita berlanjut untuk ke manfaatnya, yakni manfaatnya itu untuk mengobati sakit batuk atau sebagai obat batuk. Sama halnya dengan spesies-spesies yang di atas, tumbuhan ini juga bisa dijadikan sebagai obat antibiotik alami. Untuk habitatnya itu sendiri berada di hutan, di lereng dan tempat di dataran tinggi, sehingga untuk menemukannya ini cukup mudah, cukup sulit juga. Jadi tumbuhan ini dapat kita temukan di tempat-tempat lembab ataupun yang di hutan-hutanan. Nah, untuk spesies selanjutnya itu terdapat
Nephrolepis exaltata. Jadi untuk spesies ini sama halnya dengan tumbuhan paku tadi, tapi untuk klasifikasinya itu bisa kita lihat bersama di video. Dan untuk manfaatnya itu sebagai defisit atau mengurangi defisit air sebanyak 51,53% pada kondisi terjadi defisit air tinggi. Jadi dia itu kayak menyerap ini teman-teman. Untuk habitatnya itu sendiri umumnya di dataran tinggi, kering, daerah berair, dan area terbuka. Untuk sistem reproduksinya itu sendiri memiliki fase gametofit yang hidup bebas berupa ciri reproduksi Nephrolepis, yang dimana di Nephrolepis ini fase proposit, spora, gametofit, sperma membuahi sel telur dengan cara menggabungkan diri pada protalus. Pembuahan sel telur ini juga menghasilkan zigot. Nah, zigot yang diploid dan berkembang melalui pembelahan meiosis sehingga menjadi spora. Untuk yang terakhirnya atau penutup dari sistematika Cryptogama ini ada namanya spesies Marcellia crenata dengan klasifikasi kerajaannya itu pelantai, divisinya itu Preditophyta, kelasnya itu Peridopsida, dan oldonya itu Salpiniales, dan familinya itu Marsileaceae, dan genusnya itu sendiri Marsilea, dan spesiesnya itu Marsilea dromomodi. Jadi untuk manfaatnya sendiri sebagai peluruh air seni, ekspektoran, analgesik, dan mengobati luka dan lain-lainnya. Untuk habitatnya itu sendiri berada di tempat yang lembab juga, dan untuk reproduksinya itu bisa menggunakan seksual dan aseksual. Oke, tadi merupakan presentasi kami atau penyampaian materi-materi terkait dengan mata kuliah Cryptogama, yang dimana video ini atau presentasi ini merupakan hasil dari praktikum lapangan, yang dimana kita mengamati apa saja yang terdapat pada tempat terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan materi yang benar-benar kurang teman-teman atau yang saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi, dan aku Terima kasih kepada teman-teman atau yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dari editan ataupun soundnya. Untuk itu mari kita sama-sama belajar, dan jangan lupa share dan komen.